Monitor curve, apakah ada fungsinya atau cuma gimmick? Halo, saya Jun. Beberapa tahun lalu waktu monitor curve pertama kali muncul, itu ada yang 24 inci dibikin curve bre. Nah, waktu itu karena saya penasaran, tapi duitnya terbatas, akhirnya saya coba beli yang 24 inci aja. Cuma pengen ngerasain gimana sih monitor yang melengkung gitu ya. Harganya cuma sekitar 1,7 jutaan. Dan setelah saya beli dan saya pakai beberapa hari, ternyata kayak nggak ada fungsinya sih ya. Jadi rasanya ya nggak ada bedanya, malah kelihatan lebih aneh gitu. Ngapain monitor kecil kok melengkung gitu kan. Akhirnya setelah beberapa hari pakai langsung saya jual lagi karena saya tidak merasakan manfaatnya. Tapi semakin kesini teknologi monitor semakin berkembang, layarnya semakin besar sampai akhirnya ada yang panjang kayak gini bre. Dan kalau yang kayak gini nih dibikin melengkung kelihatannya kayak memang pantas gitu ya. Tapi apakah memang ada fungsinya atau cuma gimmick? Ini adalah MSI MAG345 CQR, monitor ultrawide 34 inci yang punya curvature 1000R. Apa artinya? Soalnya bukan cuma 1000R loh, ada lagi yang 1500R, 1800R, dan seterusnya. Hari ini kita akan bahas plus dan minus menggunakan monitor curve. Salah satu hal yang paling penting saat kita menggunakan monitor itu adalah sudut pandang. Ini bukan pola pikir tapi benar-benar sudut saat kita memandang monitornya. Mungkin udah banyak yang pernah dengar tentang central vision dan peripheral vision. Central vision adalah area yang berada tepat di depan kita dan sedikit ke samping kanan kiri, di mana kita masih bisa melihat semuanya dengan detail yang bagus. Sedangkan peripheral vision adalah area di luar central vision yang masih kelihatan tapi nggak fokus. Kita tahu di sana ada tulisan tapi kita nggak bisa bacanya, kita tahu di sana ada orang lewat tapi kita nggak tahu mukanya kayak gimana. Kalau mau baca tulisannya dan pengen lihat wajah orangnya, kita harus arahkan central vision ke sana, ngelirik dikit atau nengok. Pada mata normal, total area penglihatan kita dari ujung peripheral vision paling kiri sampai ujung peripheral vision paling kanan kurang lebih 190 derajat. Sedangkan central vision itu kurang lebih hanya 12 sampai 13 derajat aja. Itu pun bagian dimana kita bisa paling fokus hanya sekitar 3 derajat. Dengan menggunakan rumus arc length theta kali R berarti area central vision kita pada jarak 1 meter kurang lebih 22 cm, di mana yang bisa fokus banget hanya sekitar 5 cm aja. तो उस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल कितने का बनेगा? तो 1 रेडियन का बनेगा. Jika menggunakan monitor 24 inci, dia punya panjang sekitar 54 cm. Jadi untuk bisa mengcover keseluruhan area monitor, kita harus ngelirik dikit. Nggak perlu banyak-banyak, karena tadi area central vision kita 22 cm, sedangkan monitornya cuma 54. Tapi begitu kita pakai monitor yang segede ini, otomatis jarak kiri ke kanan semakin jauh dan kita ngeliriknya juga akan semakin jauh. Pada monitor PC dan juga TV LED, kita kenal ada beberapa jenis panel. Dan yang paling umum dan kita semua udah tahu pastinya adalah TN, VA, sama IPS. Dari ketiganya ini, hanya IPS yang punya sudut pandang viewing angle yang paling lebar. Yang lainnya, sudut pandangnya nggak selebar itu. Maksudnya adalah, kalau kita ngelihat dari depan, tegak lurus dari monitor, itu warnanya ya seperti yang kita lihat. Tapi begitu kita agak miring sedikit, warnanya udah berubah nih yang kita lihat. Begitu miringnya semakin banyak, warnanya semakin berubah lagi. Itu kalau pakai panel TN dan VA. Sedangkan panel IPS, warna yang tertangkap oleh mata kita akan cenderung lebih konsisten, walaupun dilihat dari sudut manapun. Pada monitor 24 inci yang tadi panjangnya 54 cm dan central vision kita 22 cm, itu berarti udah lebih dari 50% area monitornya tercover di dalam central vision kita. Jadi kalau kita pengen lihat keseluruhannya dari ujung kanan ke kiri, itu tinggal ngelirik dikit gini, udah selesai. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi akhirnya kalau monitor 24 inci dibikin curve itu nggak ada manfaatnya. Karena ya tadi sudut pandangnya sebenarnya sih sama-sama aja mau dibikin melengkung atau enggak. Tapi begitu kita pakai monitor yang ukurannya lebih besar, apalagi bener-bener jauh lebih besar kayak gini nih, dibikin panjang, ultra wide gitu ya, ini baru bakal muncul masalah kalau kita pakai panel TN atau VA. Karena sudut saat kita melihat di bagian tengah dan di bagian ujung kiri dan kanan itu bedanya lumayan jauh. Untuk pengguna casual mungkin hal ini tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk pekerja desain grafis hal ini tidak boleh terjadi. Karena para pekerja grafis harus bisa melihat warna di seluruh area monitor dengan konsisten. Nggak boleh
ada perubahan. Akhirnya muncullah desain monitor curve yang tujuan utamanya sebenarnya adalah membuat tampilan warna menjadi lebih konsisten saat diterima oleh mata. Jadi saat kita melihat ke tengah, kiri ataupun kanan, semuanya jaraknya sama dan sudutnya juga sama. Jika monitor 34 inci ini flat, maka saya hanya bisa melihat tegak lurus di bagian tengahnya aja. Saat melihat ke ujung kanan atau kiri, sudutnya akan terlalu tajam sehingga distorsi warnanya akan kelihatan untuk orang yang memang paham. Akhirnya dibuatlah melengkung agar kemanapun saya melihat tetap lurus bre. Ke arah manapun saya melihat, sudut pandangnya selalu sama dan distorsi warna seharusnya tidak terjadi. Oke, berarti kita beli monitor curve, berapapun curve-nya kita pasang, distorsi warna pasti hilang gitu kan ya? Nggak seperti itu juga. Monitor curve tertulis di speknya ada yang pakai angka 1000R, 1500R, itu ada maksudnya. R yang tertulis adalah radius atau jari-jari. Masih ingat kan? Jari-jari adalah jarak pusat lingkaran ke sisi luarnya. 1000R pada monitor curve artinya jarak ideal dengan layar adalah 1000 mm atau 1 meter. 1500R juga sama. Jarak ideal dari mata ke layar adalah 1,5 meter. Jadi posisi ideal mata kita saat melihat ke layar curve ini adalah tepat di tengah-tengah jari-jarinya. Jadi kalau monitornya ini disambung terus sampai ketemu lagi, dia akan jadi lingkaran. Posisi ideal kita ada di tengah lingkarannya. Jadi kita mau melihat ke arah manapun tinggal muter, semuanya jaraknya sama dan sudut pandangnya juga akan sama. Tapi kalau jarak kita tidak sesuai dengan spek dari monitornya, ya sebenarnya ada distorsi warna karena sudut pandangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kita udah terlanjur beli tapi nggak tahu tentang jarak yang tepat seperti apa dan ternyata kursi kita jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat, ya akhirnya fungsi utamanya jadi nggak kena bre, bahwa kita pengennya tidak ada distorsi warna tapi begitu kita salah duduk, ya udah muncul distorsi warna dari sejak awal. Terus kalau gitu berapa ukuran layar yang ideal untuk sudah mulai dibuat curve? Kalau 24 inci tadi saya bilang nggak ada efeknya sama sekali, jadi nggak perlu kamu beli yang curve. Kalau 27 inci dia punya panjang sekitar 61-63 cm. Dan kalau tadi central vision kita 22 cm, berarti jarak kita untuk ngelirik kanan dan kiri itu udah lebih jauh dibandingin monitor 24 inci. Tapi dari pengalaman saya pribadi selama bertahun-tahun pakai 27 inci, ya nggak sebutuh itu sih untuk dibuat curve, karena memang walaupun lebih besar tapi tidak sebesar itu. Apalagi aspek rasionya bukan ultra wide kayak gini. Jadi ya tinggal ngelirik kanan kiri dikit aja udah bisa tercover semuanya. Tapi begitu kamu beli monitor yang ultra wide 34 inci, ini baru mulai muncul potensi masalah karena jarak antara tengah ke kiri dan kiri langsung ke kanan itu jauh banget bre. Jadi buat saya pribadi yang udah butuh dibikin curve adalah yang ukurannya 30 inci ke atas lah ya. Terutama yang udah ultra wide. Kemudian perhatikan juga soal harga. MSI MAG 345 CQR ini harganya nggak sampai 5 juta saat video ini dibuat. Di kelas harga yang sama, opsi dari brand lain juga ada banyak. Asus, Xiaomi, Gigabyte punya monitor dengan tipe yang hampir sama. Dan kalau kita perhatikan semuanya pakai panel VA. Tadi kita udah singgung bahwa VA punya sudut pandang viewing angle yang tidak terlalu lebar. Jadi kalau kita miring sedikit warnanya udah berubah. Jadi kalau kamu punya monitor yang gede dan panelnya VA, ya kayaknya memang lebih cocok kalau dibikin curve. Tapi gimana kalau kita pengennya yang IPS? Ada sih IPS yang curve juga, tapi harganya lebih mahal. Dan berikutnya, fungsi untuk mengurangi distorsi warna sebenarnya nggak ada. Karena IPS mau dilihat dari sudut manapun, persepsi warna yang diterima oleh mata kita cenderung lebih konsisten. Tapi bukan berarti nggak ada fungsinya sama sekali. Dengan monitor sepanjang ini dibikin curve, itu akan jauh lebih nyaman di mata karena jarak saat kita ngelihat ke tengah, ke kiri dan ke kanan itu akan selalu sama. Jadi mata kita akan bisa bekerja, akan bisa menangkap warna, menangkap gambar dengan lebih nyaman. Ditambah lagi kalau melengkung gini bentuknya lebih cakep nggak sih? Kemudian ada satu lagi kelebihan dari monitor curve. Dia bisa mengurangi glare atau pantulan cahaya dari depan monitor. Jadi kalau kita lagi duduk menghadap monitor terus ada sumber bercahaya di belakang kita mungkin dari jendela gitu ya. Kalau monitornya flat, cahayanya akan banyak yang terpantul dan langsung menuju mata kita, lebih silau. Tapi kalau monitornya curve, pantulannya bisa sangat berkurang. Udah gitu kalau kita nonton film, terus main game, itu rasanya lebih imersif gitu ya. 3D-nya lebih terasa. Kayak gimana ya, beda aja lah sensasinya, lebih asik. Tapi itu kalau curve-nya adalah yang memang udah ultra wide kayak gini ya. Kalau yang 27 inci biasa, ya hampir nggak ada bedanya sih. Cuma sekali lagi, harganya memang lebih mahal dibandingin dengan monitor flat. Jadi silakan dipertimbangkan apakah udah butuh monitor curve atau cukup yang flat aja.